Pernah kepikiran gak sih kalau kepemimpinan hebat itu bukan kebetulan? Sama sekali bukan. Itu tuh kayak bangunan megah yang kita lihat, semuanya dirancang. Dengan sengaja, ada tujuannya, ada visinya. Nah, gimana kalau sekarang kita coba jadi arsitek, tapi untuk kepemimpinan Anda sendiri? Yuk, kita mulai. Kutipan dari Stephen Covey ini, wah bener-bener kena di hati ya. Ini inti dari semua yang mau kita bahas. Pilihannya sebenarnya ada di tangan kita. Mau proaktif merancang masa depan sendiri, atau ya ikut aja alur rencana orang lain. Dan ini bukan cuma soal karir loh, tapi soal memegang kendali penuh atas arah hidup kita. So, ini dia pertanyaan upamanya. Apa cetak biru Anda? Udah punya belum? Nah, dalam konteks kepemimpinan, cetak biru ini punya nama keren. Rencana pengembangan kepemimpinan pribadi. Anggap aja ini peta jalan pribadi Anda yang bakal nuntun Anda jadi pemimpin seperti yang Anda impikan. Setiap arsitek hebat pasti tahu ini. Bangunan yang kokoh itu butuh fondasi yang super kuat. Dalam kepemimpinan, fondasi kita itu adalah kesadaran diri. Dan harus jujur ya, nggak mungkin kan kita bangun gedung pencakar langit di atas tanah yang goyang? Intinya simple banget kok. Sebelum kita mikirin mau lari kemana, kita harus tahu dulu persisnya kita lagi berdiri di mana sekarang. Tanpa titik Anda di sini yang akurat soal kekuatan dan kelemahan kita, semua rencana sebagus apapun ya cuma bakal jadi angan-angan aja. Terus, gimana cara bangun fondasi sekuat ini? Gini deh, kita butuh dua sudut pandang. Yang pertama, ya jelas, refleksi diri. Kita ngaca dulu, lihat ke dalam. Tapi yang kedua ini, nah ini kuncinya. Umpan balik 360 derajat. Maksudnya, ini pandangan dari luar, dari orang lain. Karena jujur aja, kadang kita punya titik buta kan? Hal-hal tentang diri kita yang cuma orang lain yang bisa lihat. Istilah umpan balik 360 derajat mungkin kedengeran ribet ya. Tapi sebenarnya prosesnya cukup lurus kok. Anda mulai aja dengan milih beberapa orang yang Anda percaya. Terus siapin pertanyaan yang fokus ke perilaku, bukan personal. Penting banget buat bilang ke mereka kalau ini buat pengembangan diri, bukan buat evaluasi kinerja. Nah, setelah semua masukan terkumpul, tugas Anda adalah mencari polanya. Kuncinya, dengerin dengan pikiran terbuka. Oke, fondasi sudah beres, kita cek. Sekarang, waktunya arsitek untuk melihat ke atas, nentuin tujuannya. Apa sih yang sebetulnya mau kita bangun? Inilah yang kita sebut bintang utara Anda. Satu titik terang di kejauhan yang bakal jadi pemandu semua keputusan Anda. Pertanyaan ini bukan soal jabatan ya. Coba lupain dulu deh soal pengen jadi manajer atau pengen jadi direktur. Kita pikirin soal kualitas dan dampak. Nanti orang-orang bakal ngomongin Anda sebagai pemimpin yang gimana. Jejak apa yang pengen Anda tinggalkan. Itu yang lebih penting. Punya visi besar itu keren. Tapi, gimana cara mencapainya? Nah, disinilah kerangka SMART jadi super berguna. Ini alat bantu yang ampuh banget buat mecah visi gede tadi jadi tujuan-tujuan yang lebih nyata. Tujuannya harus spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan punya batas waktu. Jadi nggak ada lagi tuh istilah suatu hari nanti. Yang ada adalah, oke, target ini harus kelar tanggal sekian. Jelas kan? Oke, kita udah punya fondasi dan visi. Sekarang, bagian paling serunya, fase konstruksi. Kita bakal bangun jembatan yang nyambungin siapa Anda sekarang dengan siapa Anda di masa depan. Yuk, kita lihat apa aja bahan bangunannya. Ada 4 pilar utama yang bakal nopang jembatan Anda. Pertama, pendidikan, ini ilmunya. Kedua, pengalaman, ini prakteknya. Ketiga, exposure, ini tentang belajar dari orang lain. Dan yang terakhir dan nggak kalah penting, refleksi, disinilah Anda mencerna semuanya. Rencana pengembangan yang hebat itu menyeimbangkan keempat pilar ini. Coba kita bahas lebih dalam satu pilar. Exposure. Ini bukan sekedar ketemu orang baru ya. Ini adalah tindakan yang disengaja untuk belajar dari orang lain. Mengamati gimana cara mereka ambil keputusan, gimana mereka nanganin konflik, gimana mereka bisa bikin timnya semangat. Jadi, gimana prakteknya? Macam-macam kok. Anda bisa cari mentor yang udah lebih berpengalaman, bisa coba shadowing atau ngikutin seorang pemimpin senior seharian, atau gabung ke komunitas profesional. Intinya, kita proaktif menempatkan diri di lingkungan di mana kita bisa menyerap ilmu dan kebijaksanaan dari orang lain. Dan ini pengingat yang penting banget, proses ini bukan perjalanan solo. Anda harus bangun sistem pendukung, mentor, coach, rekan kerja yang bisa kasih semangat dan juga nyentil kalau kita mulai melenceng. Mereka ini ibaratnya tim konstruksi Anda. Dan akhirnya, satu hal yang krusial untuk diingat. Cetak biru ini bukan dokumen yang dibikin sekali, terus dimasukin laci dan dilupain. Sama sekali bukan.
Anggap ini sebagai titik awal dari sebuah perjalanan panjang seumur hidup. Anggap rencana ini kayak peta, bukan tujuan akhir yang kaku. Seiring Anda tumbuh, seiring dunia di sekitar Anda berubah, ya petanya juga harus diupdate kan? Fleksibilitas itu kuncinya. Ingat ya, kalau rencana Anda berubah, itu bukan berarti Anda gagal. Malah, itu tandanya Anda sedang bertumbuh. Kita tutup dengan kutipan dari John Quincy Adams ini. Pada akhirnya, kepemimpinan sejati itu bukan soal jabatan atau kekuasaan, tapi soal dampak kita ke orang lain. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, cetak biru seperti apa yang akan Anda mulai rancang hari ini?